apa nggak usah dicantumkan aja pengalaman yang cuma sebentar itu gitu kan Mas. Atau gini Mas, aku sih sebenarnya sempet mikir, ini hayalanku aja sih. Kalau apa nggak usah dicantumkan aja pengalaman yang cuma sebentar itu gitu kan, maksudku tuh seperti itu. Apa better ya yang aku mengakunya memang pengalaman kerja yang baru ini yang memang aku memang di PHK, tapi kan itu pure juga bukan salah aku karena memang keadaan seperti ini yang membuat kita juga jadi korbannya gitu ya. Apa itu gitu yang bisa aku cantumin. Oke, jadi Mbak Dinda pengen, maksudnya berhayal, wondering kalau misalnya apakah itu perlu di take off dari resume atau enggak gitu ya. Nah, gini, itu tergantung value-nya dari Mbak Dinda sendiri. Oke, kalau value Mbak Dinda, kalau Mbak Dinda merasa Mbak Dinda confidence dan nggak ada gini, Mbak Dinda keluar dari situ merasa salah nggak? Enggak kan? Enggak sih. Ngapain takut dan ngapain lihat? Maksudnya ngapain nggak ngasih lihat gitu? Kalau kita nggak takut dan kita memang benar, semua action yang keluar, semua kata-kata yang keluar, asal di-train dengan baik, itu bakal komunikasi dengan genuine, Mbak. Santai aja. Perusahaan tuh ngerti kenapa, apalagi HR ya, HR tuh ngerti karena mereka, kalau rekruter yang profesional nih, mereka ngerti kenapa kandidat orang pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain gitu. Bukan semata-mata karena mereka jadi job hopper atau mereka buat masalah, nggak semata-mata gitu. Tapi pasti ada alasan yang lain. Nggak masalah sih Mbak, asalkan ketika interview Mbak Dinda jangan pernah overthinking. Mbak Dinda ini overthinking nih, saya lihat. Ketika interview pasti Mbak Dinda overthinking kan? Ketika Mbak Dinda interview pasti, aduh, ditanyain pertanyaan ini lagi. Aduh, padahal ini yang paling gue avoid. Overthinking. Biarin aja. Kalau misalnya mereka tanya, kita harus confidence. Kita harus tahu kalau misalnya I'm not making any mistakes. Gue nggak buat salah dan memang gue nggak nyaman. That's it gitu. Jadi udah. Nah itu harus di face sendiri sih masalahnya. Harus di face sendiri, serius deh. Dan ini kan baru 2 kan, tenang aja, pasti ada interview selanjutnya gitu. Dan ketika interview selanjutnya datang, pastiin, ya udah, santai aja. Lo tanya apapun, gue bisa jawab karena gue nggak salah. Chill aja, chill. Siap. Iya sih, itu lebih ke arah kayak jatuhnya kita sendiri yang nggak pede gitu sama diri kita sendiri. Iya, dan overthinking nih, Mbak Dinda jangan overthinking, santai aja. Kalau misal dia nggak, misal gini nih, ada perusahaan yang nggak terima dengan alasan Mbak Dinda gitu. Jangan-jangan perusahaan itu, siapa tahu kan? Jangan-jangan perusahaan itu bakal melakukan hal yang sama. Udah, berarti bukan itu jalannya. Kalau misalnya ada perusahaan yang menerima alasan Mbak Dinda dengan cara pembawaan Mbak Dinda yang pede dan nggak takut salah dan santai aja, ya udah nggak masalah juga. Berarti dia adalah orang yang tepat, perusahaan yang tepat. Jadi Mbak Dinda nggak bisa buat semua orang senang. Pasti ada yang nyambung dengan Mbak Dinda, tenang aja. Paham. Soalnya mungkin gini Mas, aku juga di waktu-waktu yang kosong ini kan evaluasi. Sebenarnya awalnya nggak terlalu bermasalah dengan hal itu, tapi mungkin karena banyak waktu kosongnya itu yang akhirnya banyak pikiran-pikiran yang masuk gitu, yang apa iya sih kemarin itu aku salah untuk menjawab interview dan lain sebagainya. Jadi faktor-faktor yang lain juga sih sebenarnya. Dan yang kedua, di waktu yang kosong itu aku juga sering ngelihat orang-orang itu caranya interview. Tapi makin kesini, apalagi Mas Gilman bilang, nggak masuk di pikiranku, kayak akhirnya dibuat-buat gitu sih Mas. Ya nggak jadi diri sendiri sih gitu loh. Kayak misalnya aku tadi tanya, iya juga sih, kayak kenapa ya kok aku jadi insecure lagi, padahal sebenarnya awalnya nggak masalah gitu. Setelah aku mungkin nggak gagalnya itu yang
Jadi kita itu apa iya ya, tadi tuh salah gini ya, apa salah gini ya gitu. Sebenarnya tuh kayak gitu. Sampai akhirnya ketemulah Mas Gilman di Twitter itu. Gitu, Mas. Oke. Paham ya. Jadi tenang aja. Semua orang pasti punya momentumnya. Ketika kita lihat orang lain bisa kayak gitu, itu urusan mereka. Yang urusan kita urusan kita aja. Jangan banding-bandingin loh. Chill aja, chill. Jadi apakah perlu menghapus pengalaman kerja yang singkat? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah harus sesuaikan dulu dengan value diri Anda. Yang kedua, jika tidak membuat kesalahan, maka sampaikan alasan resign kerja yang singkat itu dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan potensi red flag. Jadi kalau misalnya perusahaan tidak bisa menerima alasan Anda, ada kemungkinan mereka akan khawatir gitu kan. Mereka akan khawatir kalau ada kemungkinan Anda akan seperti itu lagi di perusahaan mereka. So, perhatikan 3 hal ini. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.